Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Selamat malam saudara-saudaraku. Semoga semua sukses ya tanpa terkecuali, khususnya bagi fans-fans penjelajah 75. Ada pertanyaan lagi ini saudaraku masuk. Saya akan angkat pertanyaan saudara kita. Dia menanyakan mengenai adanya lubang terjun dan lubang sirsak. Ya, jadi sekarang saya akan angkat ini mengenai adanya lubang terjun dan lubang sirsak. Jadi sebelumnya saya lanjut ini pembahasan pertanyaan saudara kita ini. Sebelum saya akan jawab, ada besok saudaraku, mudah tidak ada halangan. Besok saudaraku ada yang saya pandui. Setelah itu hari Ahad juga, hari Minggu ada lagi saya pandui melalui dengan video online secara pribadi. Antara guru dan murid. Insya Allah mudahan tidak ada halangan ya. Besok jam 8 insya Allah, jam 8 kurang dan lebihnya sedikit saya akan pandui langsung video call secara online. Hari Sabtu hari saya prekan lagi, hari Minggu ada lagi saya hadapkan lagi, ada lagi saya tangani secara langsung saudaraku, karena dia meminta nomor WA saya. Jadi saya katakan tolong saudara kirim aja nomor WA-nya, nanti saya hubungi saudara. Jadi apabila saya hubungi ke saudara, nanti saudara share saya punya nomor, simpan. Itu saudaraku ya. Oke. Jadi oke saudaraku, insyaallah besok tidak ada halangan, saya akan lanjut menangani gedung saudara secara online. Jadi begini saudaraku ya, pertanyaan saudara kita ini yang masuk di dalam di bawah kolom komentar. Saya akan jawab saudaraku mengenai adanya lubang sirsak dan lubang terjun, keuntungannya yang bagusnya mana ya, dan kekurangan begitupun kelebihannya mengenai adanya lubang sirsak dan lubang terjun. Jadi mengenai bahasa lubang saudaraku, di dalam ruangan RB berbahasa tata ruang ya. Jadi lubang terjun saudaraku semua ada bagusnya, lubang sirsak pun juga begitu, ketergantungan dari saudaraku yang punya gedung rumahan. Ya, jadi caranya gini saudaraku ya. Kalau saudara ingin membangun 2 lantai atau 3 lantai dan seterusnya, saudara mau menggunakan lubang terjun bisa, saudara mau menggunakan lubang sirsak bisa. Kalau ruangan kecil saudaraku ya, kalau ruangan kecil panjang juga tidak terlalu panjang atau lebarnya pun begitu, cukup saudara menggunakan lubang sirsak, tidak usah menggunakan lubang terjun. Karena itu kalau menggunakan lubang terjun itu mengambil ruangan. Ya, itu mengambil ruangan, tidak terpakai itu saudaraku. Beda kalau lubang sirsak. Lubang sirsak itu masuk, nanti di situ saudara lubangnya hanya tidak terlalu besar lubangnya di situ saudara. Kalau gedung agak kecil. Beda kalau gedung yang luas. Umpamanya lebarnya agak luas, begitupun juga panjangnya dan lantainya. Tidak jadi masalah saudaraku menggunakan lubang terjun. Ya, tetapi kan saya tidak bisa memaksakan kehendak saudara, kan saudara yang bawa mengenai adanya gedung saudara. Jadi saya saudaraku ya, sahabat-sahabatku di lapangan tanpa terkecuali, diusahakan itu sisa kita tata bagian di dalam. Kalau ruangannya seumpamanya hanya 2 lantai kah atau 1 lantai, sisa saudaraku mohon maaf. Jadi cara saudara itu maksud saya mendesain di dalam, cara menata ruangan gedung rumah walet. Semacam ini lubang sirsak, lubang terjun semua punya kelebihan dan punya kekurangan. Jadi itu terutama fans-fans saya, alhamdulillah saya syukuri saudaraku ya. Itu pesan penjelajah 75, gimana caranya supaya saudaraku itu bisa memahami di dalam ruangan RBW, terutama itu ukurannya, terutama ukurannya saudaraku ya. Di dalam ruangan RBW saudara perlu memahami mengenai adanya bahasa menata ya. Jadi itu pesan saya saudaraku, usahakan di dalam ruangan RBW saudaraku, seumpamanya hawanya panas di dalam, usahakan dilembabkan di dalam ruangan RBW saudara. Apabila ruangan itu lembab saudaraku, itu yang diinginkan walet. Begitupun juga dengan suhunya ya, karena saya membahas mengenai adanya kelembaban, suhu, begitupun juga gelapnya ruangan, terutama yang itu saudaraku usahakan kalau saudara sudah mendirikan gedung rumah walet, tata dengan itu ventilasinya, supaya ventilasi itu kasih jarak. Karena pernah saya angkat ini, kalau tidak salah itu kemarin dulu saya angkat atau 2 hari yang lalu mengenai adanya lubang ventilasi, karena ada juga pertanyaan mengenai adanya ventilasi angin udara.
Jadi tergantung dari saudaraku cara menata di situ kalau saudara menangani gedung saudara. Karena ada dua cara menangani gedung saudaraku. Ada yang biasanya secara pribadi dan ada juga yang biasa menangani secara mengambil konsultan, ya. Istilahnya diserahkan sama konsultan. Ya, jadi itulah saudaraku ya inspirasi yang saya berikan mengenai adanya di dalam tata ruang lubang sirsak keuntungan, dan begitu pun juga lubang terjun keuntungannya. Kalau kekurangan dan lubang sirsak maupun lubang terjun saudaraku, semua masing-masing ketergantungan di dalam ruangan RB saudara. Sisa saudara menata di dalamnya, jangan asal membangun asal jadi. Ya di situ saudaraku biasa walet sulit beradaptasi, sulit tinggal lagi saudaraku, tidak lama dia akan pergi lagi, maksudnya dia tidak bisa betah. Nah, saya sudah sering saya katakan saudaraku, kalau bahasa tinggal itu masih bisa dia tinggalkan tempat, ya tinggal sementara, tinggal 1 minggu atau 1 bulan dia pergi. Tetapi kalau sudah betah saudaraku, itu berarti dia siap punah di situ sampai mati itu walet. Nah itu, jadi yang kita inginkan saudaraku, gimana caranya supaya walet ini dia bisa betah di dalam ruangan RBW saudara. Ya, yang intinya saudaraku ya, jangan selalu dimasuki ke ruangannya dulu ya kalau sudah aktif. Nah itu, diusahakan supaya saudaraku itu bisa memahami mengenai adanya di dunia perwaletan. Karena berat memang itu saudaraku, memang agak berat itu walet dihadapi. Ya, kadang kalanya kita mengatakan oh sudah ada di dalam padahal tidak ada. Kadang kalanya kita mengatakan ada di dalam tetapi tidak ada. Nah, jadi kita itu biasa terkecoh. Biasa juga mengatakan oh sudah banyak di dalam padahal baru sedikit. Biasa juga mengatakan baru sedikit padahal sudah banyak di dalam. Karena walet itu kita itu bingung sendiri melihat adanya walet. Nah, itu. Jadi cukup saudara di situ pelajari, dalami mengenai adanya walet, pahami ya. Ya saudaraku ya. Yang itu intinya saudaraku, kalau sudah ada suara mengenai adanya bahasa suara itu cukup ada suara panggil, suara inap ya sudah. Nah, karena ada beberapa pertanyaan saudaraku mengenai juga adanya suara. Nah itu, tetapi tidak usah saya angkat dulu mengenai adanya suara saudaraku ya, karena ini waktu mepet. Insya Allah nanti lain kali, karena ada pertanyaan juga masuk mengenai adanya suara panggil dan suara inap. Begitupun juga suara inap dan suara panggil. Nah, dan begitu pun juga suara tarik. Ada pertanyaan masuk tapi belum sempat saya angkat saudaraku. Ini berjenjang, ya, istilahnya antri pertanyaan yang masuk. Ya oke. Jadi banyak juga pertanyaan saudaraku ini, tolong dijelaskan bang. Jadi mohon maaf saudaraku, dulu saya tuh selalu catat baru saya baca. Sekarang saya langsung, istilahnya singkat to the point. Ya oke saudaraku, mohon maaf. Ini inspirasi sedikit saya berikan kepada saudaraku di lapangan tanpa terkecuali mulai Sabang sampai Merauke, Indonesia sampai di luar negeri mancanegara. Mudah-mudahan apa yang saya berikan, apa yang saya paparkan di konten tutorial saya bisa bermanfaat untuk saudaraku tanpa terkecuali. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah terselip. Letak kesempurnaan itu saudaraku hanya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu saudaraku.